gitu, tengah malam, pagi nggak bisa, siang apalagi gitu ya. Nah, jadi biasanya saya kondisikan dengan sessionnya itu saya batasi ya. Jadi seharian ini misal sessionnya sampai tengah malam, nanti soal untuk yang sesi hari ini ya, sesi selanjutnya itu untuk sesi dengan soal yang lain gitu ya, Mas apa tadi, Adik? Iya, kira-kira ya. Bu. Iya. Tujuannya bukan yang lain tadi ya, saya khawatir tadi ujian online ini sangat-sangat sensitif ya tadi. Kita jangankan online lah ya, yang sifatnya offline tetap muka saja, itu masih bisa ya, masih bisa copy paste. Apalagi yang online itu kita rahasia umum dan dosen semua tahu, karena semua dosen pasti pernah menjadi mahasiswa. Kuncinya itu ya. Jadi saya bilang semua dosen sudah menjadi mahasiswa, malah 2 kali gitu ya. Tapi karena 2 kali menjadi mahasiswa jadi belajar mungkin ya. Jadi setiap dosen tahu, oh, oke, seperti itulah proses yang mesti dilalui gitu. Nah, makanya saya bilang tadi silakan saja ya. Salah satu bentuk saya juga untuk menyikapi itu sudah saya pernah lakukan di semester sebelumnya, dan kalau memang ada lagi misalnya kondisi seperti itu, silakan dengan koordinasi ketua kelas, nanti ketua kelas konfirmasi ke saya, dan insya Allah tadi saya kasih session untuk per ujian per harinya. Tapi biasanya maksimal 2 hari sih ya, hari ini dan hari besok oke lah gitu ya. Jadi ada memang kondisi seperti itu dan nggak bisa kita pungkiri. Tapi sih bisa mungkin nih kalau enaknya ya memang 1 hari itu ya biar barengan sama temennya ya. Jadi nanti sampai tengah malam, apakah malamnya, apakah jam berapa ya, itu memang mahasiswa menjadi apa ya, sensasinya ya. Memang kalau kerja itu sambil kuliah sampai tengah malam itu udah biasa gitu. Jangankan Anda yang ibu-ibu yang punya anak, waduh itu kuliah lagi, urusannya banyak dia, anak, suami, kuliah. Nah ini, jadi tenang aja, Anda nggak sendirian. Banyak mahasiswa saya, baik itu yang saya ajar ataupun yang saya sampai bimbing skripsinya, waduh itu luar biasa berdarah-darah ya bahasanya ya. Ya, saya bilang memang itu seperti ya memang apa adanya begitu, memang harus dilalui. Dan menjadi tadi ya, menjadi satu sensasi dan memang pengalaman sendiri ya kalau kuliah kerja atau kuliah sudah berumah tangga. Bu. Ya, silakan. Ibu. Iya, halo. Ya. Imam ini belum dengar suara saya ya. Halo. Halo. Suara saya kedengaran ya yang lain ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran suaranya. Jelas. Ketua kelas di chat Imam coba. Ibu. Di chat. Iya, Imam. Halo, ya. Di chat coba Imam, coba dikasih tahu suaranya dia saya dengar tapi dia nggak dengar suara saya. Halo. Oh. Halo, iya, iya. Ya. Coba di chat temennya ya, atau teleponin tolong nih. Biar nggak ini kebingungan dia nggak bisa dengar suara saya. Khawatirnya dia sinyal. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya sambil saya simulasikan deh ya. Saya stop dulu sebentar. Saya sambil share ke arah e-learning yang ada. Coba di sini. Sudah kelihatan? Ibu. Ya, halo. Iya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Oh, tuh ya kan? Iya, Imam gimana, Mam? Dicet coba temennya terbantu tolong ya. Biar Halo. nggak ini nyari-nyari. Iya, halo, Oh, halo. Ibu. Ya. Mam. Bu. Di chat atau di WA atau telepon kalau ketua kelas. Suara saya nggak, Bu? Dengar. Izin Bu, Imam Hidayat cuma ingin konfirmasi kehadirannya Bu. Waduh. Cuma sinyalnya itu nggak stabil, jadi tolong di checklist aja. Kameranya bisa aktifin nggak? Bu. Saya juga belum absen, Bu. Habib. Ya. Siapa tadi kameranya tolong? Habib. Ya nanti gini ya, absen yang tadi terlambat. Tenang aja, nanti saya absen. Asal nanti standby aja kameranya. Ya.
Oke, lanjut dulu ya. Oke. Kelihatan ya, ini screen saya sudah di e-learning. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Nah ini contoh saya kelas reguler A ini yang Selasa ya. 09. Contoh aja nih, saya coba buka pertemuan 2-nya. Nah ini ya, ini bisa saya lihat nih ya, yang attend berapa orang. Lihat di sini ya, saya bisa cek tes awalnya berapa orang yang ikut. Nah tuh kelihatan tuh ya. Nah tuh ya, ada nilainya. Ini grade ini juga pengaruh ya, jadi saya bisa ukur tes awalnya gimana. Nah itu lihat. Izin Bu, mengenai grade-nya tadi itu kan diambil dari tes awal Bu ya? Itu antara soal sama jawaban kayaknya nggak sinkron Bu. Oke. Gini, kalau ada kejadian seperti itu dijawab semampunya. Kalau tes awal ini kan kemungkinan besar tadi ya, kemungkinan ya besar sekali Anda belum memahami gitu. Jadi biasanya yang grade pada pada tes awal dengan tes akhir itu saya akan bandingkan. Mengukurnya gitu ya. Jadi dengan tes awal, tes akhirnya juga ada nih, coba kita cek tes akhirnya. Karena tes awal, tes akhir kadang-kadang mungkin kita mengira nggak sinkron, tapi ketika ngikuti kuliahnya, ceknya hasil forumnya ya. Nah ini ada yang ngikutin 12 lagi nih ya. Nah itu biasanya udah berubah tuh, dari 0 menjadi bagus kan. Yang ini jadi, nah itu jadi saya ngukurnya gitu kok, tenang aja. Saya ngukur, saya lihat di tes akhir ikut nggak nih, ikut. Tapi kalau dia nggak ikut tes akhir, ya udah, berarti saya ngambil tes awal untuk komponen tambahan tugas latihan itu ya, gitu. Yang 25% tadi, keaktifan dan attitude-nya. Nah, jadi tenang aja. Tes awal nggak nyambung jawabannya. Coba diikuti dulu kuliahnya. Kadang-kadang saya bilang tadi, ketika dia di awal nggak paham, nanti di akhir itu ada pertanyaannya, ulang dari tes awal, mungkin ada beberapa yang ulang, ada yang baru. Nanti akan ada perbaikan tuh kalau Anda ikuti kuliahnya, insya Allah. Nah, kalaupun nggak ada, itu juga jadi ukur saya, berarti belum paham gitu, atau ada perlu apa yang dibahas. Ya, gitu ya. Siapa tadi nanya ya? Saya nggak lihat tadi siapa. Ya Bu, Gofar. Gofar, gitu ya, ketua kelas ya. Jadi tes awal, tes akhir ini kan komponen yang berkaitan. Kekurangannya kalau Anda hanya mengikuti awal, akhirnya nggak diikutin, itu saya nggak bisa ngukur. Gitu. Jadi biasa sering kelupaan tes akhir nih ya. Tadi tadi dari 32 yang ikut hanya 12, 20-nya lupa. Gitu. Seharusnya tes akhir diisi kapan sih Bu? Setelah nanti forum. Kalau kamu udah selesai forum, ini kan forumnya ini ya. Ini biasanya saya kasih restrict juga, kadang nggak saya kasih. Ya, kalau memang saya kasih biasanya setelah forum. Jadi forum udah beres ya, Anda langsung ke tes akhir. Gitu. Ya, sebaiknya memang setelah forum selesai dan diskusi Anda sudah ikuti. Nah, oke. Ada lagi pertanyaannya kaitan dengan tes awal tes akhir. Ini mendukung nilai. Artinya saya bisa mengukur satu ya dari segi ukuran Anda, kemampuan awal dan setelah forum ataupun setelah kuliah. Nanti juga itu bisa per pertemuan saya cek. Ya itu ada poinnya muncul di saya, ada rekapitulasi semua. Jelas dan apa adanya gitu. Ya. Oke, lanjut dulu ya ke model forum yang tadi saya singgung ya. Nah, ini. Nah, lihat ya, ini ada 3 ya. Absen, kompilasi, diskusi proses kompilasi, diskusi modul bahasa Inggris pertemuan 2. Nah, jadi nanti ini sekedar informasi, di sini nanti ada forum, ada modul yang berbahasa Inggris. Dan ada nanti yang bahasa Indonesia akan saya upload, dan tim juga ya, yang ada di foto adalah bahasa Inggris. Sebenarnya beda atau tidak Bu, forum modulnya saling mendukung.
Jadi saya mendukung. Ada nanti yang di bahasa Indonesia tidak ada di bahasa Inggris dan sebaliknya. Jadi diikuti saja, download saja dan bisa dipelajari baca pelan-pelan. Tapi bahasa Indonesia nanti juga ada saya uploadkan. Gitu. Nah ini contohnya saya ada 3 forum nih. Forum absen, proses simulasi hingga modul bahasa Inggris. Nah ini ketiganya sebaiknya diikuti. Kalau hanya absen, tadi saya analogikan absen itu hanya di depan absen itu saya analogikan di depan kampus, gerbang kampus belum masuk kelas. Gitu. Jadi di sini boleh Anda mau silaturahim, tegur sapa ya, silakan. Boleh Anda tegur sapa di sini. Nah nanti yang lainnya diikuti, harus ketiganya gitu ya, diikuti saja. Yang wajib tadi 2 itu harus diikutin ya. Nah diikuti. Ya. Nah misalnya kalau Anda nanti kan di sini Vicon kita ada jadwal 2 sekali lagi ya. Nah nanti Anda bisa siapkan pertanyaan misalnya, oh saya skip nih Anda pertanyaan di e-learning Anda posting tapi nggak saya sempat jawab atau saya replay. Nanti bisa diangkat di saat video conference. Ya, tujuannya tadi kita untuk sinkronisasi. Ini ya, contohnya. Ya, itu. Jadi diikuti semua forumnya. Kan Anda belum ada forumnya diskusi ini ya, pertemuan ini nanti minggu depan baru ada forum. Ya. Dan ini nanti saya akan menilai ini posting apa ya si Raihan ya. Oh, dia coba memberikan pendapat. Nah, itu ada saya postingan. Ada nilainya untuk postingan tersebut. Izin Bu. Ya. Terkait yang diskusi ini Bu, kadang kan di diskusi ini kan ada soal atau dari Ibu sendiri mungkin memberi soal, terus di akhirnya itu kadang ada tidak boleh copas. Padahal kita sumbernya itu sama Bu gitu dari modul itu tersebut gitu kan. Kadang kita ngisi, ini kan sama gitu kan. Nanti kalau kita isi takutnya dibilangnya copas. Terus kalau hal-hal kayak gitu tuh gimana Bu? Sedangkan sumbernya itu dari modul Bu. Mungkin ya ada beberapa dosen begitu, ada juga beberapa saya pribadi. Biasanya kalau saya kalau memang misalnya gini, harus memang dari contoh modul, misalnya saya berikan modulnya itu sebagai contohnya di situ harus dari situ ya contohnya. Biasanya saya minta pendapat. Gitu. Pasti ada konten yang saya minta dan ada beda lah. Kalau lainnya misalnya saya biasa minta review cari referensi lainnya yang bisa menjadi tambahan sumber bacaan Anda. Nah itu kalau sama ya berarti Anda nyari link yang sama, itu pasti saya minta tolong coba deh cari yang lain ya, atau kasih yang lain lah gitu. Jadi kalau misalnya ataupun tugas misalnya Bu, tugasnya kan sama Bu. Nah tugasnya itu kalau sama biasanya pasti saya minta pendapat yang bedakan ini apa yang Anda ketahui atau menurut Anda gimana ya mengenai tugas ini untuk konten A, konten B, konten C misalnya gitu. Biasanya saya begitu. Karena kalau memang pasti ya kalau sumbernya sama Bu, ini sama ya coba deh kasih pendapat deh ya. Karena memang bagi saya yang saya butuhkan adalah pemahaman Anda sampai mana. Biasanya yang saya bilang kopas itu yang berbahaya itu adalah kalau source code-nya sama persis, terus pendapatnya sama persis. Bahaya nih ya. Jangan-jangan otaknya juga koyo pasta gitu. Jangan sampai kan gitu ya. Karena pasti kan satu sumber Bu. Kadang kita sendiri nyari gitu kan. Terus teman kita yang lain juga nyari, terus kita nggak tahu kalau itu sumbernya sama gitu kan. Kan tuh hal yang manusiawi Bu. Hal yang kebetulan itu kan secara langsung nggak sengaja Bu. Iya, oke. Tapi yang namanya pendapat, kalimat sendiri itu kalau sampai kopas, saya pernah ketemu tuh. Jadi di kopas temennya pendapatnya itu kelihatan kan di forum ya. Jadi dari atas ke bawah tuh ada hierarkinya kan dari yang tadi kita lihat sebenarnya ya. Ini kan ini kan kelihatan nih. Nah nanti ketahuan tuh siapa yang down posting ya. Oh dia ngopi paste ke sini gitu. Itu ada semua historicalnya. Jadi tenang aja kalau misalnya merasa Bu, saya kan kebetulan Bu. Oke. Tapi kalau kalimat pendapat sama ini kalau saya ya menilainya itu agak aneh. Titik koma sama persis itu agak aneh ya.
Tikomanya Siap. pernah juga gitu ya. Itu pasti kopas sudah gitu ya. Caranya Ya. begitu. Jadi Siap. kalau kebetulan tadi nggak sengaja lalu tapi pendapatnya saya punya pendapat sendiri kok gini. Sumbernya sama-sama di modul pasti akan berbeda gitu ya. Siap. Jadi itu ya. Bu. Nah, kalau terkait ya sama-sama. Terkait kalau tugas, nah ini tugas kadang-kadang kan 3 hari kita ya, e-learning 3 hari tugas, terus ada mungkin temennya nanti misalnya ini saya sharing sedikit ya. Temennya misalnya tadi juga ada kelas sebelum ini ya, harus keluar kota 3 hari dia nggak cukup. Itu tetap harus posting ya di sini ya. Karena kalau Anda nggak ikutin di sini ini absen nggak dapat yang 10%. Ini harus diingat ya. Karena kejadian ini tuh semester lalu banyak. Jadi ada yang cuma 2 kali posting, bukan 2 kali, 2 forum. 1 forum minimal 1 postingan kalau saya. Ya, tapi kalau ini harus 3-3-nya diikutin. Nah, kalau salah satu nggak ikut, itu pasti otomatis nggak ada absennya. Dan itu kejadian semester lalu banyak. Semester ini modul 1 baru 1 orang. Alhamdulillah, semenjak ada video conference, jadi intens saya kasih tahu nih ya, diposting semuanya ya, diikutin ya. Kalau ada tugas, misalnya Bu, saya nggak bisa ngerjain karena saya masih luar kota, bisa nggak saya nambah waktu? Silakan. Nanti saya kan dikasih tahu sama ketua kelas tuh. Ketua kelasnya, temennya ngasih tahu ketua kelasnya, nah, ketua harus konfirmasi bahwa sama ini minta waktu 1 hari lagi atau 2 hari lagi boleh. Tapi yang penting di periodik itu posting di sini. Misal di sini nih ada tugas nih misalnya. Tugasnya. Bu, minta tolong. Ada posting aja, mohon izin Bu, saya tugasnya nyusul hari keberapa. Bisa postingan itu. Karena saya punya punya aplikasi ya buatan sendiri ya dengan beberapa teman juga dari dosen. Jadi saya baca-baca HTML ini secara nama Anda. Jadi kalau Anda nggak ada sama sekali postingan, tuh absennya bisa hilang. Gitu. Artinya hilang di sini, Anda nggak absen. Jadi saya bisa deteksi gitu dari 3 forum itu tanpa harus melihat historical ini ya. Untuk absen doang, tapi bukan konten ya. Makanya saya pesan tadi, kalau ada tugas kira-kira agak butuh waktu lalu Anda belum selesai, silakan Anda koordinasi dengan ketua kelas, kalau mau tambah, yang penting posting dulu. Ya, di situ postingannya apa Bu? Ya, izin aja, mohon izin Bu, saya masih ada kerjaan sedikit, mungkin saya 1 hari 2 hari ya Bu. Gitu. Nanti ketua kelas tulis ke saya siapa yang kira-kira belum selesai. Gitu ya, kaitannya dengan e-learning ini. Jadi Anda, saya berikan di sini simulasi ya, contoh langsung sebenarnya ini ya. Jadi yang sudah terjadi model-modelnya. Nah ini ya. Kan kalau copy paste pendapat kayaknya koma sama plus aneh ya. Tapi pasti ada yang bedanya, pasti ada. Gitu. Nah, oke ya. Dan saya buat 3 atau 4 forum itu tadi ya. Saya batasi boundary kita, jadi saya buat supaya tadi nggak numpuk pembahasannya gitu, karena pembahasan kita nggak cuma 1-2 tema gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira jelas? Siap, jelas Bu. Jelas ya. Jelas. Ya. Oke, kalau sudah masih aman ya, jelas, saya stop, lanjut ke kita masuk ke materinya dulu ya. Materinya itu Oke, saya lanjut dulu kalau gitu di materi ya. Jadi materi ini ada 7 materi utama ya. Nanti di breakdown per pertemuan, mungkin ada yang 1 pertemuan, ada yang bisa 2 pertemuan gitu ya. Materinya ada konsep dasar, lexical analyzer, itu scanner ya, syntactic analyzer, parser, semantic analyzer, intermediate code generator hingga code optimizer. Ya. 7 ini adalah bagian dari materi ya yang memang utama dari materi teknik kompilasi. Nah, nanti masing-masing ini kita akan bahas ya, bagaimana sih analisa lexical, bagaimana analisa sintak, bagaimana semantik, intermediate code, hingga mengoptimasi code. Nah, jadi ini udah mulai kata nih, kompilasi itu kayaknya lebih banyak code dan bahasa programming. Ya. Sebenarnya kompilasi ini adalah kelanjutan dari otomata. Ya, ada bagian ataupun konten dari kompilasi itu kita ambil dari otomata prosesnya. Gitu ya. Ya, Anda udah dapat
otomata kan ya di semester 5 ya. Jadi di sini kita implementasikan dari konsep yang sudah dapat. Nah, sini kita akan coba sama-sama lihat bagaimana si analyzer ataupun sampai hingga optimizer code secara konsep dasar dan ilmu-ilmu dasarnya dulu. Nah, jadi itu referensi sini ada tahun-tahun lama ya, tapi bisa Anda cari tahun baru itu di jurnal juga banyak pengembangannya ya, karena sekarang itu model programming sudah bahasa tingkat tinggi semua, bahkan antar OS bisa komunikasi kan gitu ya. Kita gunakan web API atau API gitu ya, kita gunakan API dan bisa kita komunikasikan antar device dengan OS yang berbeda gitu. Jadi ini ya perkembangannya luar biasa. Tujuannya untuk mata kuliah ini agar Anda ya mahasiswa dapat memahami konsep dasar teknik kompilasi yang meliputi fungsi, komponen, tahapan-tahapan, dan cara kerja suatu compiler. Ya, jadi itu adalah tujuan utamanya. Anda paham dulu konsep dasarnya, si kompilasi ini seperti apa sih, fungsinya apa aja komponennya, tahapannya ngapain aja ya, cara kerja ngapain ya si compiler ini. Kalau Anda dengar compiler mungkin Anda pernah pasti ya, udah pernah di bahasa C++ minimal, bahasa C++ ya. Anda sudah kenal bahasa compiler ini atau kata compiler. Ya, jadi kita nanti dengan ini harapannya sampai paham dan bahkan mengetahui yang mana compiler itu adalah inti konstruksi dari ilmu komputer. Ya, sebentar, ini masih ada yang baru gabung. Jam segini ada yang baru gabung ya, si Ferry. Ya, gitu. Jadi ini yang perlu ketahui tujuannya. Jadi konsep dasarnya seperti apa sih? Jadi konsep dasar ini memang untuk memahami hampir mirip dengan otomata ya. Kompilasi juga nanti banyak istilah-istilah ya. Istilah-istilah yang nanti kita temui karena memang menghadapi proses-proses analisa, sintesa ya, setiap nantinya kita pahami ya dasarnya seperti apa. Karena dari dasar ini nanti akan bisa dikembangkan juga ya ilmu-ilmu komputer, ilmu-ilmu yang berkaitan tadi dengan programming yang lebih keterbaruan. Ya. Jadi kita dulu dari dasarnya arti katanya masing-masing yaitu teknik kompilasi ya. Kita breakdown. Kata teknik itu adalah metode atau cara. Jadi teknik itu metode atau cara. Nah, kompilasi sendiri itu artinya adalah proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu source program menjadi bentuk lain. Itu kompilasi. Jadi digabung lalu diterjemahkan. Terjemahkan ini bukan artinya seperti Google Translate ya. Bentar ya. Coba anak-anak itu main kotor, main tanah, ya. Kan jadi anak cantik, anak pintar, ya. Boleh. Mainnya memakan utut, ya. Anda bisa Ya, boleh. Tadi dah tuh kalau kamu. Oke ya. Tadi ada sedikit panggilan. Kalau yang noise mungkin bisa di mute dulu ya. Baik, lanjut dulu di sini kompilasi proses menggabungkan lalu menerjemahkan ya program menjadi bentuk lain. Dalam bahasa Inggrisnya ini ada to translate a program written in a high level programming language into machine language. Jadi dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa yang rendah itu bahasa mesin. Nah, ini teknik kompilasi. Jadi perlu dipahami ini adalah proses ya. Di mana bahasa pemrograman itu ada beberapa ya, ada bahasa mesin, assembly, tingkat tinggi hingga problem oriented. Ini yang mungkin nanti kita lakukan, kita ketahui juga, bahkan mungkin Anda juga sudah pernah cari tahu
Bahasa pemrograman banyak sekali sekarang ya. Banyak sekali yang tingkat tinggi. Ya, dari bahasa mesin dulu kita lihat masing-masing ini ya. Jadi bahasa mesin itu terendah. Jadi bahasa level paling rendah dari bahasa komputer. Di mana instruksinya itu direpresentasikan dengan kode numerik yang secara fisik itu adalah deretan angka 0 dan 1. Itu adalah bahasa mesin. Jadi 0101 ya. Untuk perwakilan satu huruf ataupun yang lainnya selalu dengan representasinya 0 dan 1. Dan ini paling rendah ya. Nanti kita mengakses ke sana memang kalau programmer langsung ya pusing juga ya, Anda disuruh ngetik 01. Muncullah bahasa rakitan assembly yang memang simbolik dari bahasa mesin simboliknya, di mana kode operasi itu memiliki kode simbolik. Misalkan ADD untuk penjumlahan atau addition, MUL untuk perkalian atau multiplication, itu kode ya. Dan pada bahasa assembly terdapat alat bantu untuk debugging yang tidak terdapat pada bahasa mesin. Nah ini mendingan nih. Kalau bahasa mesin tadi 0101 aja. Nah assembly ini rakitan ya. Udah mulai ada kode simbolik dan bahkan ada alat bantu debug. Contohnya ada Turbo Assembler dari Borland, Makro dari Microsoft, debug dari DOS. Nah, ini ya, jadi assembly nanti kita coba lihat videonya ya. Saya punya beberapa video. Ya, jadi kita banyak informasi, jadi nggak susah sekarang belajar itu. Ada YouTube, ada Google, bisa ya kita dapatkan sumber-sumber untuk belajar seperti hal ini. Nah, bahasa tingkat tinggi. Jadi tingkat tinggi itu karena dari kita tuh lebih mudah mengenal. Ya, dari kita programmer itu lebih mudah. Lebih dekat dibandingkan mesin dan assembler. Tapi bukan artinya memang mudah-mudah banget, enggak ya. Mungkin ada pernah ngoding C++ ya, bahasa C, PHP ya. Jadi bahasanya ada fasilitas itu sih yang lebih banyak. Ada kontrol program yang struktur ya, misalnya if ya, for itu udah ada. Dan prosedur. Contohnya tadi ya bahasa C, Pascal, Java, apalagi kira-kira? Itu doang Bu yang paling tua Bu, 3. Apa lain yang paling baru ya, sekarang udah banyak ya. Yang paling baru Dart, tapi tetap aja Bu induknya itu Java Bu. Ya. PHP juga sama tetap. Pakai ada bahasa C-nya juga Bu. PHP itu agak beda nanti ya. Nanti kita istilah intermediate interpreter. Nah ya, HTML. Apalagi ada yang tahu? JavaScript, Python, ada yang tahu Python mungkin? Ya banyak ya. Anda jangan ketinggalan. Kalau masa teknologi itu tadi saya bilang bisa dari mana aja, bisa dari Google, YouTube, ya banyak gitu. Sekarang orang udah banyak menggunakan Python untuk pengolahan data. Ya, Pascal, bahasa C, Java ini, C++ ya, bahasa tingkat tinggi. Udah banyak sekali. Terus gimana Bu kita ngikutinnya? Tenang aja. Kalau ngikutin semua, ya nggak bisa. Teler juga ya. Anda ngikutin .NET, VB, waduh. Ya nanti mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dengan masing-masing ya, mau di mana kerjanya. Bahasa problem oriented ini adalah masalah ya, contohnya SQL language ya. Bahasa ini kadang dimasukkan dalam bahasa tinggi ya. Mungkin ada yang sudah tahu SQL? Tahu ya? Tahu Bu. Baca SQL. Tahu Bu. Apa itu SQL? Singkatannya? Ayo, semester 6 masa nggak tahu? Aduh. Struktur query language. Ya, struktur query language. Yang memang SQL ini adalah dasar untuk kalau kita ngomongin database ya. SQL, nanti ada di BMS-nya. SQL, SQL Server ya itu ya. Jadi oriented problem. Nah, keuntungannya apa? Mudah untuk dipelajari. Ya, ini mendekati permasalahan yang akan diselesaikan. Tuh ya. Tentu ya, karena kita lebih membahasakan dengan bahasa, walaupun masih bahasa Inggris yang terkenal ya. Ada sih bahasa Indonesia, tapi Garuda ya kalau nggak salah, tapi belum terlalu terkenal. Ya, jadi tingkat tinggi kita kebanyakan bahasa Inggris yang pakai.
Lalu pemrogram tidak perlu mengetahui bagaimana representasi data ke dalam bentuk internal memori. Jadi Anda nggak perlu tahu tuh gimana data bentuknya ke internal, ke memori internal. Keempat, memberikan banyak pilihan untuk struktur kontrol, contohnya looping ya, ataupun pemilihan if else. Lebih mudah debug, kemampuan struktur data lebih baik, dan lain sebagainya. Ya, dimana agar dapat dieksekusi, program itu dalam bahasa tingkat tinggi harus ditranslasikan ke dalam mesin. Jadi bahasa tingkat tinggi itu untuk interface kita aja, tapi tetap nanti dia akan ada proses translatornya. Nah, perlu proses translator untuk nanti sampai bisa dikompil, diinterpretasikan. Kita lihat apa itu translator. Jadi translator ini adalah program di mana ya yang memang mengambil input program yang ditulis pada satu bahasa atau source program ke bahasa lain atau target language, the object of target language. Ya, di mana jika source language adalah high level language seperti COBOL, Pascal, Fortran, maka objeknya adalah low level atau bahasa mesin. Translator ini disebut compiler. Nah, ini translator, proses itu adalah program ya. Ada beberapa macam translator. Yang pertama assembler. Assembler ini adalah source code-nya bahasa assembly, object code-nya adalah bahasa mesin. Jadi source code-nya dimasukkan ke assembler ini tadi ya programnya, lalu akan muncul bahasa asli translatornya berupa object code. Ini bahasa mesin yang dikenal mesin. Yang kedua compiler. Compiler itu adalah source code yang mana bahasa tingkat tinggi dan object code-nya adalah bahasa mesin atau bisa bahasa assembly. Nah, beda ya. Tadi kan assembler bahasa object code-nya bahasa mesin doang. Kalau compiler object code-nya bisa bahasa mesin atau bahasa assembly. Ya, source code-nya Turbo Pascal, Turbo C, Java dan lain-lain. Ini gambarannya. Source code masuk ke compile, lalu compile membuat object code dieksekusikan, ada data dalamnya, hasil output ya, ini compile. Ada lagi interpreter. Interpreter itu tidak menghasilkan bentuk object code. Nah, ini tadi bedanya ya. Tadi mungkin sempat saya singgung PHP. Tapi hasilnya transaksinya hanya dalam bentuk internal, di mana memang tampilannya tadi ada butuh tambahan untuk interpretasikan. Nah, ini contohnya browser. Ya, sampai sini masih paham nggak? Paham, Bu. Paham ya. Jadi source code data juga diproses langsung ke translatornya, ada hasil. Nah, jadi nggak ada output file lain setelah diinterpretasikan. Kalau Anda ngoding PHP itu di web browser, ya udah browsernya aja langsung munculkan errornya ya. Tapi nggak ada nanti yang namanya si file baru ya, bentukan dari hasil interpretasi nggak ada, hanya muncul di interpreternya aja. Nah ini compile interpreter itu source program, compile, object program ya. Ini di compile nanti ada error message. Ini gambaran besarnya ya. Apa bedanya compiler dengan interpreter? Apa bedanya di sini ya? Ada ya. Bagaimana beda compiler dengan interpreter? Mana memang sebuah compiler untuk menjalankan program hasil kompilasi dapat dilakukan tanpa membutuhkan source code. Itu compiler ya. Interpreter gimana? Untuk interpreter itu harus ya menggunakan source code. Jadi kalau PHP itu nggak ada source code-nya kita nggak bisa jalanin. Kalau Java masih bisa. Kalau VB.NET bisa. Executable-nya aja kita jalanin bisa. Ya. Nah ini kemudian yang kedua membutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library dan menghasilkan satu kode yang bisa dijalankan oleh mesin. Linker harus ada dia namanya linker library ke DLL-nya, misalnya kalau .NET DLL-nya kan harus ada dia import kalau Java. Kalau interpreter tidak butuh linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library. Gitu ya. Jadi memang tidak ada kebutuhan linker. Oke, nah ini untuk kita lihat ya compiler interpreter ini. Saya punya video yang mungkin bisa saya tadi jadikan sumber saya ya. Anda bisa nonton ini sebentar, 11 menitan ya. Jadi ada gambaran bahwasanya
bagaimana compiler, bagaimana interpreter, modelnya seperti apa dalam saat prosesannya, ya biar sama-sama kita lihat. Saya coba stop screen dulu. Oke. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan? Halo? Belum Bu, masih delay Bu. Ya Bu. Belum, Bu. Iya, sebentar. Jadi ini saya kasih contoh kalau cara kita belajar itu nggak mesti nunggu dosennya, tidak mesti nunggu modul, Anda bisa cari duluan jurnal kayak YouTube, banyak ya sumber-sumbernya. Ini kita coba kasih tahu, share dulu ya ini. Kelihatan nggak sekarang? Halo? Ya Bu. Nah, Sandika Gali Bu. Ya, apa kabar? Suaranya kedengaran? Kedengaran. Bu, beneran. Oke, saya Kedengaran, play dulu Bu. ya. Ya, di play dulu. Nanti Anda perhatikan aja ya. Ya, perhatikan nanti saya putar ini sampai selesai ya. Nanti baru kita bahas. Oke. Perkenalkan, nama saya Sandika Gali, dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri belajar dasar pemrograman dengan menggunakan JavaScript. Di video sebelumnya kita udah tahu bahwa ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita akan membuat program. Yang pertama adalah bagaimana menuliskan source code dari program yang akan kita buat. Dan itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai 2 tahap selanjutnya, yaitu bagaimana menerjemahkan source code kita menjadi bahasa mesin, dan selanjutnya bagaimana mengeksekusi source code yang sudah kita buat. Oke, langsung aja kita simak penjelasan berikut ini. Ada 2 cara untuk menerjemahkan source code yang sudah kita buat ke dalam bahasa mesin agar bisa kita jalankan. Ada source code yang harus kita compile menggunakan sesuatu yang namanya compiler. Ada yang harus kita terjemahkan atau kita interpretasi menggunakan interpreter. Nah, sebetulnya kita tidak perlu khawatir bagaimana kita melakukan 2 hal ini. Karena tiap-tiap bahasa pemrograman sudah menyediakan cara untuk melakukan hal tersebut. Dan pada umumnya dilakukannya secara otomatis. Tapi nggak ada salahnya kalau kita tahu cara kerjanya dan perbedaannya. Sekarang kita akan bahas dulu apa itu compiler dan interpreter. Kita lihat dari cara kerjanya. Contohnya begini. Misalnya kita anggap aja ada 2 orang. Si A dan si B gitu ya. Nah, si A ini ceritanya membuat program dan nanti programnya akan diberikan kepada si B, begitu. Jika menggunakan compiler, maka ini yang akan terjadi. Jadi yang pertama, si A akan membuat source code, gitu ya, dia ngoding. Nah, nanti si A ini akan mengcompile source code tersebut menggunakan sebuah compiler. Dan tergantung bahasa pemrogramannya, pakainya compiler apa. Dan nanti setelah dikompilasi, maka akan menghasilkan sebuah file baru. Dan file baru ini, file hasil kompilasinya akan diberikan kepada si B. Hasil kompilasi ini biasanya dinamakan dengan file executable atau program yang sudah bisa dieksekusi. Ya, atau file Excel lah begitu ya. Nah, nantinya setelah si B menjalankan programnya, maka programnya bisa dilihat oleh si B. Gitu, itu kalau pakai compiler. Nah, si B tidak perlu memiliki compiler lagi. Dan si B itu tidak akan pernah melihat source code yang diberikan dari si A. Jadi si B hanya menjalankan aja program yang sudah diberi oleh si A. Source code-nya tetap ada di si A. Begitu. Paham ya? Menggunakan compiler. Sekarang kita lihat kalau menggunakan interpreter seperti apa. Oke, jadi sama seperti tadi, si A membuat sebuah source code. Nah, tapi sekarang si A tidak akan melakukan compile. Melainkan dia akan menduplikat source code-nya untuk diberikan kepada si B. Nah, jadi source code-nya yang diberikan kepada si B atau kepada user-nya. Nah, nanti si B ini harus menggunakan sebuah interpreter untuk menerjemahkan programnya si A. Ya, lalu dia akan menjalankan interpreternya sekaligus menjalankan programnya. Jadi interpreter ini berjalan real time pada saat menerjemahkan source code-nya baris per baris. Ya, contoh yang paling sering kalian alami
adalah, meskipun kalian belum pernah ngoding nih sebelumnya ya, adalah ketika kalian membuka sebuah website. Nah, hampir semua website yang ada sekarang itu ada source code JavaScript di dalamnya. Ketika website yang kalian akses, sebetulnya ada sebuah interpreter yang terdapat di web browser kalian yang gunanya untuk menerjemahkan JavaScript tadi jadi sebuah program atau perintah-perintah. Gitu ya. Jadi itulah interpreter dan compiler tadi. Nah, kira-kira menurut kalian lebih bagus yang mana atau lebih baik yang mana? Ya, jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kita lihat tabel berikut ini. Untuk compiler, ini kita lihat ya, kelebihannya adalah yang pertama, program hasil compile-nya itu siap untuk dijalankan oleh usernya. Dan programnya cenderung lebih cepat. Kenapa? Karena setelah di-compile, itu sudah teroptimasi ke dalam bahasa mesin. Terus yang ketiga, source code-nya cenderung lebih aman karena yang dilihat oleh user adalah hasil compile-nya, bukan source code-nya. Jadi source code-nya tetap ada di programmernya. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, itu tidak lintas platform. Ya, maksudnya tidak lintas sistem operasi. Karena begitu di-compile, hasil compile-nya itu hanya akan kompatibel untuk sistem operasi tertentu. Bahkan ketika sistem operasinya sama, tapi CPU-nya berbeda atau prosesornya berbeda, ada kemungkinan programnya juga nggak jalan. Ya, jadi harus di-compile ulang. Yang kedua, tidak fleksibel. Kenapa? Karena ketika ada kesalahan atau kalian ingin memodifikasi programnya, kalian harus melakukan compile ulang. Gitu ya, karena compile adalah langkah tambahan setelah kalian coding. Gitu. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari compiler. Sekarang kita lihat kalau interpreter bagaimana. Ini kita lihat ya, interpreter kelebihannya yang pertama adalah dia lintas platform. Ya, kebalikan dari program yang menggunakan compiler. Jadi interpreter itu tidak peduli sistem operasinya apa atau CPU-nya apa, asalkan user punya interpreternya, source code-nya akan bisa dijalankan. Gitu ya. Jadi selama user punya web browser, JavaScript-nya bisa dijalankan. Nah, itu contohnya kalau JavaScript. Lalu kodenya lebih fleksibel karena tidak perlu melakukan compile ulang. Jadi mudah untuk dimodifikasi dan mudah untuk diuji. Sedangkan kekurangannya adalah user butuh interpreter. Misalnya untuk JavaScript tadi, usernya butuh web browser. Kalau nggak punya web browser, ya nggak bisa dijalanin source code-nya. Ya kan kalau executable tadi user tinggal jalanin aja programnya. Kekurangannya yang kedua adalah lebih lambat. Karena setiap kali kita buka programnya, kita harus interpretasi dulu menggunakan tadi si interpreter. Dan yang ketiga, karena yang diberikannya adalah source code, jadi source code-nya mudah diakses oleh orang lain. Ya, jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari interpreter dan compiler. Oke, sekarang kita udah tahu nih kelebihan dari bahasa yang menggunakan compiler dan yang menggunakan interpreter. Nah, ternyata ada beberapa bahasa yang menggabungkan kedua teknik tersebut. Tekniknya disebut dengan teknik hybrid, ya, atau bahasanya nanti ada yang nyebut dengan intermediate language. Gitu. Jadi dia menggabungkan kelebihannya compiler dan menggabungkan kelebihannya interpreter. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ya, kita kembali ke contoh yang ini. Jika menggunakan hybrid, jadi ceritanya seperti tadi ya, si A membuat source code. Saat dia sudah selesai membuat, dia melakukan compile. Ya, jadi sama seperti bahasa pemrograman yang menggunakan compiler. Tapi setelah di-compile, itu dia tidak menghasilkan file executable, melainkan file yang namanya intermediate language, atau ada yang nyebut dengan bytecode gitu ya. Nah, jadi ini hasil compile-nya belum executable. Nah, intermediate language ini atau bytecode ini sudah cukup teroptimasi untuk bahasa mesin dan pada umumnya dia cross-platform. Jadi bisa dijalankan di semua sistem operasi. Nah, jadi ini kelebihan dari compiler dan interpreter sudah digabungkan. Nah, setelah itu, intermediate language ini diberikan kepada si B, dan si B melakukan langkah terakhir sebelum menjalankan program, itu dengan sesuatu yang dinamakan dengan JIT compilation, ya, atau singkatan dari just-in-time compilation. Yaitu yang dia lakukan adalah dia melakukan compile sambil menjalankan programnya sekaligus. Jadi kan namanya juga just-in-time compilation ya, jadi dia mengcompile sambil menjalankan programnya. Jadi begitu untuk pendekatan yang hybrid. Nah, sebetulnya secara teori, semua bahasa pemrograman itu bisa dijalankan menggunakan ketiga cara tadi. Tapi biasanya, pada tiap-tiap bahasa yang digunakan hanya salah satunya aja.
Nah, berikut ini adalah beberapa contoh metode yang digunakan pada beberapa bahasa yang sering digunakan. Jadi nanti kita lihat bahasa apa yang pakai metode yang mana. Ini contohnya, bahasa-bahasa yang menggunakan compiler itu contohnya ini ya. Ada C, C++, Objective-C. Setelah kita ngoding harus di-compile dulu. Lalu ada yang menggunakan interpreter, itu ada JavaScript dan PHP ya, atau PHP. Nah, dan juga menggunakan metode hybrid, yaitu Java, VB.NET, atau Python. Nah, setelah kalian memiliki pemahaman tadi bahwa bahasa apa memiliki metode apa, begitu ya, dan juga kelebihan serta kekurangannya, sekarang pertanyaannya adalah bahasa apa yang mau kalian pilih, atau gimana sih pilih bahasa yang tepat, gitu ya. Simpelnya gini, kalau kalian mau bahasa yang programnya cepat dalam hal ini maksudnya teroptimasi untuk bahasa mesin pada CPU tertentu, gunakan bahasa yang memiliki compiler. Kalau mau fleksibel, bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi, gunakanlah bahasa yang memiliki interpreter. Tapi pada akhirnya pemilihan bahasa itu akan kembali lagi ke pertanyaan, kalian mau bikin apa sih? Ya, apa yang mau kalian bikin? Apakah kalian mau bikin web? Apakah kalian mau bikin game misalnya ya? Apakah kalian mau bikin aplikasi mobile? Dan lain-lain. Kalau udah tahu mau bikin apa, baru dicari bahasa apa yang mendukung aplikasi yang ingin kalian bikin. Kalian bisa baca ya artikel bagus yang sudah saya simpan di deskripsi video ini mengenai pemilihan bahasa pemrograman, atau kalian bisa lihat infografis berikut ya. Silakan aja dikunjungi linknya, itu cukuplah sebagai dasar kalian untuk memahami kira-kira bahasa pemrograman yang cocok untuk saya itu yang mana, gitu ya. Oke, dan untuk seri kali ini, seperti yang sudah saya tulis pada judul seri ini, ya, yang nantinya akan kita pelajari adalah JavaScript. Kenapa JavaScript? Nah, nanti kita akan bahas alasannya di video selanjutnya. Jadi, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan gak bingung ya dengan penjelasannya. Kalau bingung, silakan tulis saja pertanyaannya di bawah video ini. Seperti biasa, kalau kalian merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan ragu untuk klik like di video YouTube-nya. Dan buat yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan betah di channel ini. Jangan lupa nanti sebelum pulang, subscribe dulu di channel ini ya. Sekali lagi, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit. Dan satu lagi, jangan lupa titik koma. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sandika Gali, dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri belajar dasar pemrograman dengan menggunakan JavaScript. Di video sebelumnya kita udah tahu bahwa ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan pada saat kita akan membuat program. Yang pertama adalah bagaimana menuliskan source code dari program yang akan kita buat. Dan itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas mengenai 2 tahap selanjutnya, yaitu bagaimana menerjemahkan source code kita menjadi bahasa mesin, dan selanjutnya bagaimana mengeksekusi source code yang sudah kita buat. Oke, langsung aja kita simak penjelasan berikut ini. Ada 2 cara untuk menerjemahkan source code yang sudah kita buat ke dalam bahasa mesin agar bisa kita jalankan. Ada source code yang harus kita compile menggunakan sesuatu yang namanya compiler, ada yang harus kita terjemahkan atau kita interpretasi menggunakan interpreter. Nah, sebetulnya kita tidak perlu khawatir bagaimana kita melakukan 2 hal ini. Karena tiap bahasa pemrograman sudah menyediakan cara untuk melakukan hal tersebut. Dan pada umumnya dilakukannya secara otomatis. Tapi nggak ada salahnya kalau kita tahu cara kerjanya dan perbedaan. Sekarang kita akan bahas dulu apa itu compiler, interpreter. Kita lihat dari cara kerjanya. Ada si B, begitu. Jika menggunakan compiler, apa yang akan terjadi? Jadi yang pertama, si A akan membuat source code, gitu ya, dia ngoding. Nah, nanti si A ini akan mengcompile source code tersebut menggunakan sebuah compiler. Dan tergantung bahasa pakainya compiler apa. Dan nanti setelah dikompilasi, maka akan menghasilkan sebuah, dan file baru ini, file hasil kompilasinya akan diberi. Halo, ya.
Halo, tadi udah selesai videonya ya? Sudah, Bu. Bu. Bentar ya. Sudah, Bu. Bentar. Oke, sampai situ tadi kira-kira udah tahu hybrid dengan ini ya? Hybrid dengan interpreter dan compiler ya. Sudah, Bu. Oke. Ya, sebentar ya. Ini kok tadi ngulang-ngulang ya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang coba ya. Satu persatu kita compiler dan interpreter tadi sudah kita tahu ya. Dan contoh-contoh bahasa sudah tahu ya. Nah, sekarang coba dari ketiga itu ya. Sebelum kita lanjut ke materi, dari ketiga tadi, coba Anda tuliskan, ya, tulis pilihan Anda jika disuruh memilih antara tiga tadi, compiler, interpreter, atau siapa namanya, hybrid. Nah, dan sertakan alasannya. Nanti diketik aja di chat atau tulis di notepad ya. Ya, oke. Sudah mulai bisa dikirim di chat atau di ketik ya. Jadi pilih yang mana, lalu apa bahasanya yang Anda inginkan dan pendapatnya.
Hmm. Ayo, mana yang lainnya nih? Sudah ada beberapa yang mengirimkan pendapatnya dan pilihannya. Atau ada yang bertanya, silakan ya. Kalau mau tanyakan juga mengenai interpreter ya, implementasinya mungkin sedikit ada pengalaman yang bisa saya sharing juga nanti. Silakan kalau ada mau tanyakan ya. Ayo. Interpreter karena banyak yang interpreter. Ayo silakan tambahkan lagi, ayo dikirimkan ya. Tadi ada kelemahan kekurangan ya, interpreter, hybrid, ya, dan juga compiler. Bu, izin nanya. Iya, silakan. Menurut Ibu sendiri, dari 3 hal tersebut yang Ibu lebih minati apa, Bu? Oh ya, oke. Oke, ada lagi, silakan. Ya, saya jawabnya sambil nunggu yang lain ya nanti. Izin Bu, tanya Bu. Pengaruh lagi. Ya, oke. Silakan. Kalau dari segi industrinya sendiri, bahasa apa yang harus kita kuasain itu, Bu? Untuk dari segi industri di bisnis segala macamnya itu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Ya, oke. 2, satu lagi, ada lagi yang lain ya, sambil dikirim ya pilihannya. Belum 40 orang nih, masih berapa orang. Ya, ini direkam, semua direkam. Jadi yang di chat ini akan nanti saya akses juga ya sebagai informasi. Jadi chat dan segala sesuatu yang ada di forum ini direkam. Oke, ada lagi silakan dan sekalian saya jawab nanti mungkin ya.